warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Sehat. Sekarang ketua kelasnya memimpin doa teman-temannya supaya belajarnya kita berjalan dengan lancar. Ayo, Ilham. Bersikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu mau tanya siapa hari ini yang nggak hadir? Satria. Selain Satria siapa? Nggak. Hadir. Dan Satria yang nggak berangkat? Ya. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Ya, kalau siap belajar tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih ingat gak yang kalau ibu misalnya bilang kalau siap belajar bilang siap? Siap. Masih ingat? Masih. Ya, itu untuk apa? Untuk semangat kalian supaya kalau belajarnya bisa fokus, bisa semangat. Kita mulai ya. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Kalau siap belajar mari kita belajar. Kalau siap belajar bilang siap. Siap. Kalau sekarang sudah siap belajar, ayo bukunya dikeluarkan. Oke. Kita belajar IPA. Sudah dikeluarkan semua? Sudah. Kalau sudah dikeluarkan semua bukunya, nah hari ini ibu mau tanya, kalian sudah pernah belajar tentang panas? Sudah. Pemindahan kalor? Sudah. Nah di kelas ini sudah pernah belajar. Nah kita sebelum belajar ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini kalian diharuskan untuk mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya tentang materinya itu maksudnya gimana. Terus kalian juga bisa ngerti, oh ini contoh-contohnya tentang panas. Terus kalian juga mengetahui tentang apa sih yang terjadi ketika kita memanaskan pakaian di tengah matahari. Itu salah satu contoh. Terus juga kalian bisa mengerti pengertian tentang apa itu panas dan ada beberapa tentang perpindahan kalor. Itu salah satu tujuan belajar kita hari ini ya. Terus sekarang pembelajaran hari ini tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada tulisannya? Sudah. Sudah. Berarti kemarin dibaca
kalor jika hitungan sehari-hari? 3. 3. Siapa yang mau menyebutkan, tunjuk tangan? Ayo, Tika. Nah, konduksi, terus konveksi dan juga radiasi. Siapa yang tahu radiasi? Ya, siapa yang tahu radiasi, tunjuk tangan. Radiasi itu apa? Ayo. Yang tahu, Anita. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Nah, apa tadi? Konduksi. Konduksi itu perpindahan kalor tanpa disertai perantara. Misalnya, di sini ada contohnya tentang konduksi. Mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Jadi, sendok logam dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas. Panas dari air itu akan berpindah ke sendok. Maka dari itu sendoknya bisa terasa panas. Terus yang kedua tentang apa? Konveksi. Ada yang tahu konveksi itu apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Konveksi. Ayo, Ilham tahu? Konveksi itu apa? Tahu nggak? Kok nggak tahu? Berarti di rumah nggak belajar. Ayo, Asrari, apa itu konveksi? Konveksi merupakan perbedaan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya itu berpindah berikut contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, konveksi itu perpindahan kalor melalui perantara. Kalau konduksi tidak ada perantaranya, tapi kalau konveksi ada perantaranya. Di mana zat perantaranya ikut berpindah. Ada contoh konveksi. Siapa yang mau membacakan contoh konveksi itu apa? Tunjuk tangan. Malam udah baca semua kan? Ya, ayo. Yang lainnya. Contoh dari konveksi itu apa? Siapa yang berani tunjuk tangan? Julia? Julia tahu nggak? Air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika panas dan air akan terlihat seperti diaduk. Air yang dipanaskan di dalam panci, ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Nah, itu salah satu contoh dari peristiwa konveksi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena partikel yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel yang berpindah ini diikuti oleh perpindahan kalor. Jadi, misalnya kalian di rumah memasak air itu kan pasti airnya dimasukkan ke dalam panci. Pancinya ditaruh di atas kompor. Nah, kompor menyalakan api. Api itu yang membuat pancinya panas, lalu bisa membuat air itu mendidih. Maka yang awalnya air itu dari dingin menjadi panas. Itu namanya perpindahan dengan perantara. Karena perantaranya apa? Ada panci. Itu yang menjadi perantara ketika memasak air. Yang ketiga apa? Radiasi. Siapa yang tahu radiasi? Tangan. Ya, siapa yang tahu radiasi? Tangan. Katanya sudah belajar semua. Siapa? Bapak? Radiasi itu apa? Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui dengan perantara. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Tanpa perantara berarti dia itu hampir sama dengan konduksi tanpa perantara. Tapi bedanya ini bukan dari zat, ya.
Di sini ada contohnya. Ada 4 contoh. Siapa yang mau menyebutkan? Ayo dari barisan tengah ini. Siapa yang mau menyebutkan? Atau dari yang depan? Anjar? Coba disebutkan apa sih contoh dari radiasi itu? Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api seperti saat dekat dengan api unggun. Nah, itu salah satu contohnya. Coba perhatikan Ibu. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api. Api itu namanya proses perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Itu yang disebut radiasi. Kenapa? Karena api dan tubuh manusia ketika berdekatan akan terasa hangat, ya. Tapi kalau kelamaan dekat api terasa panas. Kalau misalnya ada orang menghidupkan api, terus kita duduk di sebelahnya api, pasti lama-lama tubuh kita akan terasa hangat lalu terasa panas tanpa melalui perantara, karena api dan tubuh manusia itu berdekatan. Ibu berikan contoh ya. Contohnya di sini ada api, misalnya api. Ini kayu yang buat menghidupkan. Terus di sini ada orang yang sedang berdiri di dekat api. Nah, antara orang dan api itu bisa apa? Manusia yang berdiri di dekat api itu bisa merasakan panas karena panasnya itu sangat berdekatan dengan kita. Itu tanpa melalui perantara karena tubuh manusia dan api itu berdekatan, ya. Enggak mungkin kan ada perantaranya, misalnya harus pakai dinding, harus pakai kursi, enggak harus seperti itu. Yang kedua apa? Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Kalau kita di siang hari ada matahari enggak? Ada. Kalau malam ada enggak? Ada. Kalau malam itu suasananya terasa dingin, tapi kalau siang hari itu panas karena ada matahari. Matahari menyinari bumi itu ada manfaatnya, juga ada proses radiasi. Contohnya, ketika ibu kalian di rumah menjemur pakaian, saat menjemur pakaiannya digantung di luar, terus tanpa ada yang menutupi pakaian tersebut, ada pancaran matahari langsung. Jadi sinar matahari dan pakaian kalian itu langsung bisa kering karena apa? Adanya perpindahan kalor tanpa melalui perantara dari matahari langsung ke pakaian. Itu contoh dari radiasi. Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Benar. Kalian dulu pernah Ibu ajarin di kelas ini pernah menyanyi lagu radiasi tentang perpindahan kalor. Masih apa? Coba kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, dan konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi, pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi, AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya seketika itu contoh konduksi, pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi, memanas besi itu contoh konduksi. Nah, itu adalah bunyi. Jadi kalau misalnya kita mau mengingat tentang apa sih konduksi, apa sih radiasi, apa sih konveksi, terus bagaimana sih contohnya? Kan kita kalau mau buka buku, mau menghafal sebanyak itu kan pasti sulit. Jadi apa? Enak menghafalnya menggunakan waktu.
tugasnya diskusi ya dengan teman sebangku. Yang nggak punya teman sebangku bisa sama teman sebelahnya ya. Kita mau gabung sama Farid boleh, sama Reza boleh, Ilham boleh, atau siapa ini boleh. Ya, soalnya 2, kalian kerjakan dengan teman sebangkumu. Ibu beri waktu 10 menit. 7 menit aja lah. Kalau 10 menit lama ya. Berdiskusi dengan teman sebangku ya. Nanti yang ibu tunjuk maju ke depan menyebutkan apa sih jawabannya? Ayo coba dulu sama Reza maju. Sama Reza maju banyak jawabannya. Ya. Yang lainnya menyimak ya, jawabannya benar nggak sih? Ayo Reza dulu apa dulu? Ya. Nomor 1 dulu. Konduksi merupakan perpindahan kawat tanpa disertai perpindahan zat perantara. Nah, itu perpindahan kawat. Itu pengertian dari konduksi. Contohnya Reza yang radiasi. Nomor 2. Berikan satu contoh radiasi. Menghangatkan telur bebek atau ayam di bawah cahaya lampu. Itu contoh radiasi. Benar? Benar. Nah, sini bukunya dikumpul. Yang lain, yang sudah bukunya boleh dikumpul.
Ayo ini pasangan Fahri sama Asrori. Buku. Ini pasangan Bu sama Putri sama Nika. Ada yang nggak punya pasangan? Ada. Oh, Nika jangan sendiri ya. Opa. Iya. Ajar dan pantas. Ini Wafa sama Desi. Desi sama Ilham. Oh, Desi sama. Oh, Wafa sendiri. Kenapa kok sendiri? Karena ada teman. Desi sama Ilham. Oh, Anita terlambat. Pasangannya mana? Misi. Kenapa? Anita, Ita. Ini punya Reja sama Dulu. Eri. Sudah paham semua kan? Ada yang mau bertanya? Kenapa nggak mau bertanya? Sekarang Ibu berikan tugas satu persatu, Mar. Oke. Ya? Kalian tugas berdiskusi dengan teman sebangku. Sekarang tugasnya maju satu persatu. Apa ya tugasnya ya? Tugasnya siapa yang mau maju pertama? Ayo, siapa yang mau maju pertama? Siapa? Bagas ya? Bagas maju. Tugasnya kalian kan hafal nyanyinya. Jadi tugasnya satu persatu maju. Ya. Ya, bawa buku boleh, nggak bawa buku juga boleh. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, ya dulu. Ayo, ya dulu maju. Tugasnya kan nggak sulit, cuma mau nyanyi. Ibu mau lihat kalian hafal nggak sih tentang perpindahan kalon? Ayo, Yoga maju. Yang lainnya? Tepuk diam. Bela aku. Sudah tepuk. Maka aku. Harus diam. 1, 2, 3, 4, yes. Ya, sekarang diam. Kalian perhatikan Yoga nyanyi. Sini, maju. Dengerin Yoga nyanyi ya. Nah, ya. Ayo perhatikan. 1, 2, 3. Dapat berpindah memakai 3 cara untuk tidak mengerti dan negara dilatih. Si merambat. Merambat, biasa memandang dan konteksi, panasnya mengalir, panasnya penggorengan, itu contoh konstruksi. Pada nanti unggun, contohnya radiasi, angin dapat laut, angin darat dan laut, itu contoh konveksi. AC yang dingin, dan contoh konveksi. Panasnya setrika, itu contoh kondisi. Pancaran matahari, contohnya radiasi. Proses dapat berpindah memasak air, proses memasak air, itu contoh konsumsi. Mengolah besi, itu contoh
contoh konduksi. Coba tepuk tangan. Yang kedua, yang perempuan. Siapa yang mau cuci tangan? Yang mau maju. Ayo Desi. Assalamualaikum. Perhatikan Ibu Desi Fatmasari. Bukan Desi Ratnasari ya, Desi Fatmasari. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah pemakan cara konduksi dan konduksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memanjat dan konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi pancaran api. Radiasi angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin dan juga contoh AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika itu contoh produksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Memeras besi itu contoh. Kok ketawa? Bagus, coba tepuk tangan. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Ayo Anita. Ayo kita sambut Anita. Anita. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara konduksi, dan juga radiasi. Konduksi menambah, radiasi memancar, dan konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya setrika itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konveksi. Pengalir besi itu contoh konduksi. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Tepuk tangan. Bu, ayo paksa. Paksa sono. Ayo. Panas dapat berpindah memakai 3 cara konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi memancar, dan konveksi panasnya mengalir. Panasnya penggorengan itu contoh. Panasnya penggorengan itu contoh konduksi. Pancaran api unggun contohnya radiasi. Angin darat dan laut itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Konduksi. Panasnya setrika itu contoh konduksi. Pancaran matahari contohnya radiasi. Proses memasak air itu contoh konduksi. Memeras besi itu contoh konduksi. Tepuk tangan buat kamu. Nah, bisa semua kan? Semua kan? Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, jadi pelajaran yang kita bahas hari ini, yang kita pelajari hari ini tentang perpindahan kalor, tidak hanya ada di sekolah, tidak hanya ada di buku, tapi juga berlaku di kehidupan kalian dalam sehari-hari. Saat memasak, saat menyetrika, menjemur pakaian, ataupun sedang merasakan AC, itu salah satu contoh-contoh dari 3 perpindahan kalor ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian juga merasakan semua ini. Jadi kalau misalnya waktu masak yang ibu bilang tadi, merebus air. Oh, kalau merebus air itu apa ya? Berarti
bahan galon menggunakan perantara, berarti dia itu konveksi. Tuh ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas kerjakan di rumah, ya. Ya. Ya, Ibu beri pekerjaan rumah. Nah, itu tugasnya. Berikan contoh kegiatan kalian di rumah dengan salah satu perpindahan kalor. Jadi, misalnya Anjar lagi masak, lagi bikin kue, di video ataupun di foto nanti dikirim apa? Waktu kita hari apa sih ketemu lagi? Hari Sabtu. Nah, nanti tugas kalian hari Sabtu dikumpul ya. Nah, hari Sabtu nanti dikumpul, kalian kirim. Kalian sudah siapkan ini, ya. Tugasnya mau di foto boleh, mau juga di video juga boleh. Misalnya Reja sedang menjemur sepatu. Nah, itu nanti di video, terus buat keterangan buat tugasnya nanti dikumpulkan sama ibu, ya. Paham semua? Kalau paham, sekarang Ibu minta kalian di rumah tetap belajar. Belajar itu nggak harus waktu ada PR, nggak harus waktu di sekolah, di rumah juga harus belajar. Belajar itu dimanapun tempat juga bisa. Paham? Ya, tugasnya harus diselesaikan, harus dikerjakan. Kalau sudah, sekarang kita bersiap-siap untuk pulang. Yes. Sudah siap pulang? Sudah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah berpartisipasi, sudah fokus dalam belajar. Sekarang ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa dalam hati mulai. Ya